Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Farhan Hudawijaya, NPM 2021020239, Prodi HTNC semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Langsung saja saya mulai penjelasan materinya sebagai berikut. Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh tujuan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Apabila kita perhatikan, pengertian tersebut benar-benar menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down, dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan, dan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia dari segi sarana dan prasarana. Pada bagian ini, saya akan membahas relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam nasional. Namun, sebelum membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek itulah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum Islam, dengan pembangunan hukum nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti itu tidak semata-mata terjadi di Indonesia. Kondisi seperti itu tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara berpenduduk Muslim lainnya, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun tidak. Sebagai bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Selanjutnya, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang terkenal di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum tersebut sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri, yaitu yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Keempat, bersifat rasional yang mencakup rasional efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah serta nilai. Dan yang terakhir, yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.